Oke, Kita makan apa hari ini? makan sesuatu yang enak. Abang Gojek udah dateng. Makasih Om. Makasih Om. Om Bang, makasih Om Bang. Aduh. Oke, jadi hari ini makanan kita namanya rames soul. Janji jiwa. Tapi kita Jiwa. kita khusus hari ini pesennya toast. Ini apa ini? Ini tadi aku pesennya ini pokoknya ini apa tadi ham and telur. Ham and telur, berarti egg dan ham. Ham and cheese apa ham and telur ya? Ya, pokoknya Oh iya, gitu lah telur ya. dan ham. Nah, kalau ini Hamburg something, Hamburg apa? Hamburg pakai saus mayones. Ini enak ya. Kita geser dulu dari sini. Oke. Langsung geser dulu. Datang nih. Ini apa ini? Nah, terus biasanya habis makan asin kita mesti makan manis. Biar manisnya nggak hilang. Jadi kita pesen ini crunchy choco cheese. Aku yang ham and cheese ya. Kenapa sih kamu pilihnya itu? Padahal itu saya udah incer loh. Tapi Dari si abang nganterin. best sellernya ini Hamburg. Aku kasih Oh. ini. Aku kan sayang sama kamu, jadi aku kasihnya yang the best. Oh, oke. Serasa Hamburg dunia ini. Kamu dulu yang coba. Kita coba makan ya, kasih lihat dulu dikit. Ini janji jiwa toast. Berarti kita sebutnya ini toast ya tadi ya. Ya, ini Sandwich ya. toast. Tapi mirip-mirip dengan sandwich. Kita coba dulu ya. Pakai daging Hamburg gitu ya, kayak hamburger gitu kan ya. Terus pakai mayones. Ini enak loh. Makanya kan aku udah bilang. Coba. Bohong lah. Serius. Enak banget. Udah ngomongin toast. Tadi Enak. toast sama sandwich bedanya apa? Toast tuh roti bakar ya. Tapi nggak harus dijepit kali. Bagus banget filosofinya. Roti panggang, jadi dia dipanggang sendiri. Makanya kalau ketemu dia suka toast gitu. Kalau sandwich dia udah dari awal tuh langsung digabungin. Bersusun-susun. Kenapa dibuka ya orang lain mah? Berlapis-lapis. Berlapis-lapis, dia ada beberapa lapisan. Jadi kayaknya itu deh, kenapa namanya toast, kenapa namanya sandwich. Karena suka ada yang lapisan, suka ada yang single. Sekarang lagi musim kan, banyak yang ngomongin sandwich. Generasi sandwich. Oh iya, Ya, suka makan sandwich. Canda. Oke, jadi tema kita di Mukcin kali ini filosofinya tepat dengan makanan. Ya, kenapa makannya kita sandwich toast? Ini bukan sandwich, oh iya, ini ini toast ya. Tapi Kita filosofikan sama cocok logi aja. karena coba deh kalau kita lihat karena posisinya kan juga berlapis ya. Dia ada roti satu, terus ada daging, ada keju, terus ada roti lagi ya. Jadi ibaratnya seperti sandwich. Oke, jadi sandwich generation itu sebenarnya filosofinya udah ada dari dulu ya. Dari 1981 dicetuskan oleh siapa namanya? Dorothy Miller. Itu di Amerika ya. Karena waktu itu di zaman tahun 1981 itu wanita itu berada dalam posisi di mana dia harus merawat anak dan merawat orang tua. Jadi tahun 80-an gitu. Secara mengurus dan secara finansial kan. Oh iya, jadi finansial, ngurusin sekolah, siapin biaya kesehatan, bekerja, mencari nafkah dan lain-lain gitu. Ini karena perang atau apa ya? Karena depresi ekonomi kali itu. Setelah generasi baby boomer. Jadi baby boomer ya. Jadi baby boomer, lalu yang baby boomernya menua, dia anak dari baby boomer, berarti dia baby apa tuh? Baby hui dong. Baby boomer. That was about the fun. Tapi ini banyak banget terjadi generasi. Kenapa bisa terjadi sampai hari ini? Apalagi sekarang di milenial ya.
milenial seperti sekarang ini kan usia 30-an sampai 40-an, 50-an sekarang rata-rata sandwich generation kan, dimana kita benar-benar masih bukan mesti sih, emang udah kewajiban kita ngurusin anak, tapi kita juga punya kewajiban untuk ngurusin orang tua. Oh, mungkin nggak semua ya, tapi ini sebagian besar dan ini yang memang cerita yang kita alami gitu ya. Sebagian topik ini diangkat karena kita juga mengalami cerita ini. Ini lagi banyak dibahas. Mungkin dulu tuh nggak dibahas banget karena mungkin hal yang tabu ya. Karena kayak dipikir kok lu kurang ajar banget sih, nggak mau lu nyebut gitu ngurusin orang tua, lu nyebut gitu. Nah, tapi sebenarnya bukannya tabu buat dibahas, tapi ini sebenarnya harus direncanakan. Betul. Benar nggak sih? Dan untuk yang generasi sandwich, justru sebenarnya harus bersyukur bisa mengalami sebagai sandwich generation. Kenapa? Pertama, kamu masih bisa diberi kesempatan untuk merawat dan menjaga orang tua. Masih punya kesempatan buat Berbakti kepada orang tua. Gila, lo kecil diurusin. Nah, dan yang kedua, berterima kasih karena masih diberi kesempatan finansial, masih bisa ngurusin. Jadi kita masih bisa berpikir secara mencari finansial bagaimana kreativitas kita bisa meningkat gitu ya. Cuma memang untuk sebagian generasi sandwich itu kadang bisa menjadi masalah kalau tidak dipersiapkan. Dihindari itu kalau sudah terbentuk seperti itu udah nggak bisa dihindari, tapi bagaimana harus dipersiapkan gitu. Jadi sebenarnya topik ini kita angkat bagaimana kita memutus mata rantai generasi sandwich kan? Ya, terus dan bagaimana apa yang harus kita lakuin kalau kita sedang berada di generasi itu. Oke. Jadi kita cerita sedikit dulu deh tentang generasi sandwich ya. Jadi generasi sandwich itu jadi misalnya nih, saya punya orang tua A dan B, lalu saya berada di tengah. Saya udah menikah nih sama Gaby. Lalu saya juga punya anak di sini. Nah, di mana posisi saya sama Gaby harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga memenuhi kebutuhan orang tua. Karena terjadi salah perencanaan. Salah perencanaan kenapa? Salah perencanaan dari bagaimana masa usia pensiun orang tua harus dihabiskan. Gitu kan? Bisa juga terjadi gini nih, orang tua kita tidak memikirkan masa depannya, belum. Masa depan dia loh, yang dia pikirkan, karena terlalu terfokus ya. Iya. Nih, sekarang bentar, sambil itu kita sambil makan yang ini dulu. Ini sandwich, bukan sandwich, ini toast crunchy choco crunchy cheese. Sandwich choco bukan choco crunchy cheese. Aduh. Bongkar deh. Ya, ini bongkar aja. Bongkar. Ini dia. Wow. Nah, jadi generasi sandwich ini biasanya terjadi turun-temurun karena kalau dari zaman dulu tuh nggak ada instrumen yang memikirkan tentang investasi di masa tua. Nah, jadi dan apalagi orang Asia nih ya, orang Asia masih ada adat istiadat di mana anak itu udah diharuskan nanti akan menjaga mengurus orang tua, dan kalau enggak ya itu lu nggak berbudi gitu kan. Nah, walat. Nah, lalu orang tua saat itu tuh jadi nggak mikirin, jadi mereka tuh berinvestasi dia pada mikirin anaknya. Dirinya loh, kadang kasihan juga ya. Dia hanya berinvestasi pada anak dengan harapan nanti setelah anaknya di usia produktif dan dia pensiun, anak yang akan menjaga dia. Sebenarnya itu nggak bisa disalahin juga karena itu turun-temurun dilakukan. Betul. Nah, dan itu akhirnya menjadi kayak lingkaran circle yang nggak berhenti. Nah, betul. tapi sebenarnya itu it's okay, kita orang Asia emang harus, makanya tadi yang kamu bilang kita bersyukur banget bisa punya kesempatan nih buat berbakti sama orang tua, itu amalnya di surga luar biasa loh. Nah, dan berarti juga kita masih dikasih berkat sama Tuhan punya penghasilan yang cukup untuk bisa membiayai orang tua. Nah, tapi, itu balik lagi, gimana caranya untuk persiapannya jangan sampai kita yang hari ini ya, kita yang hari ini yang ada di tengah-tengah itu, saat kita lagi mempersiapkannya kita sakit dan akhirnya semua kacau balau, ya nggak sih? Ya,
Jadi apa yang harus kita lakuin saat kita udah ada di posisi ini gitu loh? Menurut saya yang pertama harus dilakukan perencanaan keuangan yang tepat. Untuk hari ini nih, di posisi kita, di mana ada orang tua dan ada anak. Pertama, yang penting harus ada kesehatan. Asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan. Karena kesehatan itu mahal loh. Bukan berarti dengan bayar asuransi kesehatan udah pasti kita aman. Bukan juga, asuransi kesehatan bisa juga dengan cara kita menjaga kesehatan. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua apa ya? Asuransi juga, tapi untuk orang tua. Jadi semuanya diasuransiin kan? Jadi anak kita sampai orang tua itu udah harus dipersiapkan asuransinya. Betul. Karena biaya kesehatan makin mahal sih. Biaya kesehatan akan makin mahal. Jadi itu yang harus memang dipersiapkan. Tiga, Berarti asuransi kesehatan dan jiwa dong? iya kesehatan, jiwa dan lain-lain. Kan banyak tuh instrumen-instrumen asuransi kan. Mungkin bisa teman-teman yang bisa bertanya itu mesti dipersiapkan gitu. Nah terus untuk yang kedua menurut saya sih sebenarnya dari sisi generasi bawah sih, anak-anak sih. Bagaimana anak-anak harus dipersiapkan mandiri dan bisa memiliki life skill yang bagus. Jadi istilahnya dia bisa berjalan di kaki dia sendiri. Nah terus yang ketiga sebenarnya dan nggak jauh penting sih perencanaan pensiun kita sih. Perencanaan pensiun kita sebagai orang tua, di mana justru kita persiapkan masa depan kita hari ini berdua, supaya pada saat nanti kita sudah tua, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita siap dari hal kesehatan kita siap dari hal finansial kita, ekonomi kita, dan lain-lain. Dan anak kita tidak usah terlalu pusing lagi. Dengan kita punya perencanaan, tentu loh, dia masih bisa datang lah, haruslah, namanya orang tua, namanya anak kan harus tetap sayang sama orang tua. Jadi kamu nggak apa-apa kalau ntar tinggalnya di panti jompo? Gini. Itu sebenarnya tabu loh. Itu sebenarnya tabu Buat dibicarakan. juga. Ya buat generasi-generasi dulu dan mungkin beberapa generasi sekarang itu tabu. Cuma kamu tahu nggak? Panti jompo di Amerika khususnya ya, dan di Singapura dan di mana itu sebenarnya tempat di mana orang-orang tua yang anak-anaknya sibuk, justru orang-orang tua itu bisa mendapat perhatian kesehatan yang lebih. Kalau saya sama Gaby sih rencananya nggak mau di panti jompo, kita mau tinggal di Rumah sendiri, baik kecil nggak apa-apa, apartemen gitu misalnya, atau di Bali atau di mana gitu ya. Tapi sekarang banyak sih yang namanya senior school. Nah. Jadi emang sekolah untuk orang yang udah lansia. Jadi di mana tuh kalau misalnya kadang kan kasihan juga kalau udah lansia tapi sama anaknya tuh nggak ditemenin karena anaknya juga mesti kerja. Jadi kan nggak bisa nuntut juga. Kalau sekarang kita udah harus sadar bahwa kita nggak bisa menuntut juga perhatian 24 jam kepada anak nantinya, karena anak juga punya masanya untuk dimana usia produktif dia harus kerja, dia harus ngurus anaknya sendiri. Nah kalau kita sih udah punya rencana kita akan melalui masa tua mungkin di rumah sendiri tapi tetap dengan keep in touch sama anak-anak. Iya. Nah, sama cucu tetap kita mau tetap Panti jompo pilihan terakhir lah. Panti jompo pilihan tapi kita terakhir. mau ada tetap berkomunitas, yaitu kita lebih pilih nanti akan ke senior school Iya, misalnya. betul. Jadi di sana kita punya teman-teman yang bisa ngobrol bareng. Jadi juga. senior school artinya udah tua tapi sekolah ya. Gitu ya. Ya di sana ya kita berkegiatan, kayak berkegiatan bareng-bareng gitu. Itu senior school. Jadi nggak usah bukannya nanti pensiun terus habis itu udah nggak ngapa-ngapain. Nah, itu cepet pikun Jadi intinya benar juga. Jadi intinya pilihan panti jompo tidak salah dan tidak juga benar 100%. Jadi pilihan era senior school juga sebenarnya tidak salah dan tidak benar juga 100%. Tergantung kesepakatan dari orang tua dan anak yang akan menyetujuinya gitu loh. Tapi makanya kita sebagai pasangan yang hari ini masih muda nih, kita harus punya plan namanya. Kita
kita harus punya plan. Kalau kita mau harapin nanti, oh udah nanti lu taruh gue di panti jompo, kan anak juga kan itu bebannya juga dari anak lo biayanya. Ya kan dia biaya panti jompo juga nggak murah loh sebenarnya. Jadi berarti ada investasi untuk masa depan. Pensiun. Investasi pensiun berarti Pension tadi fund. asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan asuransi buat Ya. pensiun. Jadi saat kita pensiun tuh dananya keluar kan? Betul. Ini tuh tabu dibicarain karena mungkin ya gitu kita orang Ya Asia. Asia people pasti begitu Ya. semua. Nah, tapi kalau nggak dibicarain, ini akan menyebabkan pertengkaran nanti tuh di antara Suami dan istri. suami dan istri, anak dan orang tua, Betul. seperti itu. Jadi Betul. bener-bener harus dibicarain dan direncanakan. Betul. Siapa tahu ntar kamu jadi kakek-kakek tiktokers. Oh, gue jadi sugar daddy. Jadi sugar daddy gitu kan, maksudnya punya pabrik permen. Berbahagialah yang sudah menjadi sandwich generation pada hari ini karena kalian adalah orang-orang yang terpilih dan yang beruntung. Tapi ingat, kalau sudah menjadi sandwich generation hari ini, kalian pikirkan susah, sedihnya, dan itu sebenarnya harus Kita siapkan. kita siapkan ya. Oke, semoga kiranya topik kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Membuka itu ya pandangan. Jadi semoga kedepannya bisa ada lebih persiapan karena di usia-usia dan emang zamannya hal yang harus dibicarakan, direncanakan itu harusnya direncanakan, jangan disimpan-simpan. Betul, jadi sekarang harus berani terbuka, berani bicara. Oke. Sampai ketemu lagi di Mukcin berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti di video selanjutnya kita mesti ngomongin apa nih? Oke. Oke. Salam Mukcin, Salam bucin. salam sandwich. Biar anaknya bisa, dengan cita-cita nanti anaknya bisa jadi laler. Gimana? Kan lagi cut kan? Mau pakai lilin aja nggak? Harap ada.